Bokong berkurang. Nah iya itu narik. Tuh, woi. Udah jangan dikendorin. Mantap. 15 ekor bang. Sip. Mantap ini hari ini. Mantap beneran. Baru 5 ekor bos, 5 ekor. Mantap. Saya yakin teman-teman pemancing bawal harian banyak yang belum tahu bahwa kolam harian bawal yang susah dipancingi itu ada. Segala umpan dicari dan dicoba, tetap boncos-boncos juga. Yang lain juga sama. Mancing seharian paling banyak hanya strike 4-5 kali. Boncosnya lebih sering. Kalau seperti itu, bisa jadi teman-teman salah berlangganan mendatangi kolam. Memang kalau sudah nyaman di satu kolam, biasanya pemancing bawal harian itu betah saja. Walau dalam 7 kali mancing boncosnya bisa 5 kali, dia akan tetap betah di situ-situ saja mancingnya. Untuk teman-teman yang baru mulai mancing bawal, sebaiknya memilih kolam yang berdasarkan pengalaman saya mudah untuk dipancingi. Kalau salah kolam, jelas bisa boncos terus dan lalu putus asa tidak mancing bawal lagi. Saya mancing pindah-pindah empang teman-teman. Jadi seperti apa empang yang mudah dipancingi dan yang sulit untuk dipancingi, saya tahu teman-teman. Ini dari pengalaman saya. Kalau teman-teman setelah nonton video ini sampai habis dan punya pendapat atau punya pengalaman yang beda, tidak masalah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja teman-teman. Yakni ciri kolam atau empang pemancingan bawal harian yang mudah dipancingi. Dan ciri kolam pemancingan harian bawal yang susah dipancingi, yang pemancingnya selalu sering banyak yang boncos. Maksudnya begini teman-teman, kolam atau empang yang susah dipancingi itu sepintar-pintarnya mancing bawal bisa milih rakitan dan menentukan umpan yang tepat untuk digunakan. Di setiap empang yang didatangi masih bisa sering boncos apabila mancing di kolam tersebut. Itu tanda kolam yang susah dipancingi. Kolam atau empang yang mudah dipancingi itu, rakitan kail dan setelan tidak sesuai dengan kedalaman air kolam, dan umpan seadanya, cukup cacing kalung saja misalnya. Masih bisa selalu dapat ikan, bisa jarang boncos. Itu kolam yang mudah untuk dipancingi. Untuk kolamnya, saya gambar teman-teman. Saya tidak berani tampilkan video contoh kolamnya, karena yang akan saya sampaikan ini bisa berpengaruh pada pemilik usaha pemancingan. Pertama, kolam yang susah dipancingi. Ini susah karena ukuran dan bentuk keadaan kolam ya teman-teman. Bukan sulit atau susah dipancingi karena airnya tercemar yang lalu membuat ikannya tidak sehat. Kalau kolam atau empang ikannya kelihatan banyak yang seloyoran, kelihatan mengambang, tidak usah mancing di situ teman-teman. Untuk apa mancingi ikan yang sudah jelas-jelas tidak sehat? Karena tugas pemilik empang kan memang harus setiap saat melihat keadaan ikannya, supaya tidak mengecewakan pelanggan yang datang untuk mancing. Jadi ini soal ukuran dan bentuk kolam, yang masing-masing bisa menjadi ciri mudah tidaknya mancing di kolam tersebut. Pertama, kolam yang lebarnya kelewatan, lebar banget, lebar persegi, tidak lebar memanjang. Seperti ini teman-teman. Untuk kira-kira ukurannya, pokoknya manggil teman di seberang atau di ujung kolam harus teriak. Teriak pun kadang tidak kedengaran saking lebarnya. Mancing di kolam serasa seperti mancing di danau. Timah harus besar supaya bisa ngelempar ke tengah.
Pelampung harus besar supaya tetap kelihatan pas kail dilempar ke tengah. Kolam seperti ini namanya juga kolam harian, teman-teman. Ikan terbatas yang dimasukkan ke kolam sesuai jumlah pemancing yang datang. Ikan 50 ekor di kolam seperti ini serasa tidak ada ikannya, teman-teman. Umpan pancing 1 jam sekali belum tentu ada ikan lewat yang mengendus. Saya tidak mengatakan kolam seperti ini tidak perlu dikunjungi untuk dipancingi, tidak. Bukan itu maksudnya. Kalau teman-teman memang master atau suhunya mancing bawal dan ingin menguji keahlian teman-teman saat mancing, bisa cari tantangan di kolam lebar seperti ini, teman-teman. Bisa dapat 10 ekor di kolam seperti ini. 10 ekor itu rekor banget, teman-teman. Kedua, kolam yang terlalu lebar ke depan. Walau kolamnya tidak perlu teriak-teriakan saat manggil teman di seberang atau di ujung kolam, kolam memanjang ke depan yang butuh timah supaya kail bisa sampai dekat kucuran air blower tetap sulit dipancingi, teman-teman. Meskipun tidak sesulit mancing di kolam harian selebar danau. Kolam seperti ini menggunakan rakitan dan umpan asal-asalan, maka bayang-bayang keboncosan tampak di depan mata. Untuk yang baru mulai belajar mancing bawal, di kolam yang selebar danau dan kolam yang lebar ke depan, bisa boncos berkali-kali, lalu kapok tidak mancing bawal harian lagi. Terakhir, kolam yang mudah untuk dipancingi. Kolam atau empang pemancingan yang mudah dipancingi itu yang kolamnya memanjang, teman-teman. Seperti ini bentuknya. Tidak terlalu lebar ke depan. Di kolam seperti ini, umpan seadanya, cacing kalung, cacing merah, tidak perlu sampai cari-cari kepompong, ulat mengkudu dan semacamnya. Dan rakitan kail asal-asalan masih berkemungkinan besar bisa naikkan banyak ikan, teman-teman. Ikan lalu lalang berenang satu jalur soalnya. Pas banyak ikan, badan ikan sering nyangkut di kail. Ikan keangkat, ekornya yang kesangkut kail. Tambahan, kalau teman-teman meracik umpan, jangan selera manusia yang jadi patokan. Misal aromanya gurih sampai seperti nasi uduk, santan penyedap rasa, yang lalu umpan disebut wangi katanya. Kan selera ikan belum tentu sama dengan selera manusia, teman-teman. Lalu yang busuk, daging salmon itu kalau baunya sudah membusuk bisa boncos, teman-teman, boncos.